Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan upload video pembahasan soal pendidikan anak usia dini ya. Banyak juga permintaan tentang soal PAUD ini. Jadi saya usahakan buat part 1 ini ya. Kalau misalnya banyak yang like, banyak yang berkomentar, banyak yang suka, insya Allah saya akan lanjut part 2 sampai seterusnya ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Semoga lebih bermanfaat lagi ya. Jadi 2023 ini saya dengar banyak guru PAUD yang bakal diterima ya. Beda dengan 2021. Saya sempat buat satu soal kemarin berdurasi 59 menit dan ternyata banyak yang nonton, tapi saya tidak tahu apakah ada daerah yang buka atau tidak. Yang jelas kebanyakan daerah tidak buka guru PAUD waktu pendaftaran PKK 2021. Jadi soal ini saya tidak asal ceplok ya teman-teman. Soal ini soal-soal berkualitas yang saya ambil dari peserta PPG ya. Kalau teman-teman sudah bisa melibas soal-soal di PPG, insya Allah P3K juga pasti bisa ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pada anak usia dini terdapat masa egosentris. Masa egosentris merupakan ketidakmampuan membedakan antara perspektif sendiri dan perspektif orang lain. Selain itu, masa egosentris pada anak juga dapat diartikan suatu ciri pemikiran praoperasional anak yang menonjol. Masa egosentris memiliki hal yang mendasar, diantaranya adalah A. Menunggu pujian, merasa tidak berharga dalam kelompok dan merasa menjadi korban. B. Merasa dirinya hebat, menunggu dipuji, dan merasa menjadi korban. C. Menunggu pujian, merasa tidak memiliki teman, dan merasa dirinya hebat. D. Merasa dirinya hebat, menunggu dipuji, dan tidak tercapai keinginannya. E. Marah saat tidak dipuji, tidak tercapai keinginannya, merasa tidak berharga dalam kelompok. Kira-kira yang mana salah satu hal yang mendasar di sini ya, di opsi-opsi ini ya, hampir mirip-mirip ya. Jadi soalnya ini luar biasa hot sih. Hampir mirip, salah sedikit teman-teman bisa salah. Di teknis itu benar dapat 5 poin dan salah dapat 0 poin ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah marah saat tidak dipuji, tidak tercapai keinginannya, merasa tidak berharga dalam kelompok. Nah, ini dia jawaban yang tepat menurut saya. Eksibisionisme dia termasuk salah satu hal mendasar di eksibisionisme ya. Jadi ada beberapa hal-hal mendasar ya. Ini salah satunya. Kita lihat kepribadian egosentris juga terwujud dalam sikap tertentu seperti motivasi untuk senang disanjung dan dikagumi. Hal ini sering terlihat dalam keinginan yang berlebihan untuk mengharapkan penghargaan dengan pujian dari orang lain, serta kebutuhan akan perhatian yang berkelanjutan. Untuk alasan ini, mereka cenderung menunjukkan kecenderungan besar untuk menduduki posisi reaksi publik, dari mana mereka mendapat objek perhatian dan kekaguman. Ini menurut Akhtar dan Thompson 1982. Jadi dia memiliki keinginan yang berlebihan. Makanya dengan keinginan yang berlebihan ini mereka kadang marah kalau tidak dipuji ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang punya pendapat lain silahkan berkomentar. Saya juga hanya fasilitator di sini ya. Saya bukan guru PAUD, tapi saya berusaha bagaimana bisa menemukan soal-soal yang berkualitas untuk guru-guru PAUD subscriber saya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan komponen dalam life and career skill dalam keterampilan abad 21 adalah A. Fleksibilitas, B. Inovasi, C. Komunikasi, D. Literasi media, E. Kolaborasi. Ya, kira-kira yang mana yang merupakan komponen life, career, and skill dalam keterampilan abad 21 ya.
Jadi pembelajaran abad 21 itu sering diulu-ulukan sekarang ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A, fleksibilitas. Ya, jadi dia termasuk di life skill dan karir ya. Kita lihat yang pertama di fleksibilitas itu ada melek dengan teknologi media ya. Kemudian melakukan komunikasi efektif ya. Kemudian berpikir kritis, kemudian memecahkan masalah, berkolaborasi ya. Ini menurut Wahyono Pujrianto 2010 ya. Jadi ini yang dimaksud, kelima hal ini dimaksud adalah fleksibilitas ya. Ini semua masuk ya. Ini semua masuk di fleksibilitas ya teman-teman. Ada inovasi, komunikasi, kolaborasi. Jadi semuanya tercakup di sini ya. Di fleksibilitas ya. Maaf saya batuk ya teman-teman. Pengaruh cuaca ya, agak dingin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada dasarnya, panca indera merupakan pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai fungsi. Jadi saya salah ketik ya. Sesuai fungsinya ya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Piaget, B. Reggio Emilia, C. Highscope, D. Harlock, E. Montessori. Ya, kira-kira pendapat ini dikemukakan oleh siapa ya? Pada dasarnya itu panca indera katanya gerbang ya. Gerbang masuknya berbagai jenis pengetahuan ke dalam otak manusia yang sangat strategis ya. Oke, kita lihat jawabannya. Saya belum tandai ya teman-teman. Oke, kita baca dulu penjelasannya. Menurut Montessori dalam Yuliani 2009 halaman 91 bahwa anak tidak perlu dilatih terus-menerus menulis suatu kata, karena sambil bermain aktif membuat huruf dan mengarsis huruf itu, pada suatu saat anak ini tiba-tiba mengetahui bahwa anak dapat menulis. Jadi jawaban yang tepat adalah option E. Ini menurut Montessori ya. Kita lanjut pembahasannya. Peristiwa itu dinamakan letusan menulis atau eksploitasi menulis. Anak dapat belajar sejak dini. Hal ini dikarenakan agar anak dapat bersosialisasi dan termotivasi mempelajari keterampilan melalui teman-temannya. Metode yang diberikan kepada anak berbentuk pemecahan masalah dan penyampaian penemuan mereka. Contoh, anak membuat kerajinan tangan sesuai dengan inspirasi daya khayal mereka sendiri. Anak mengarang dan membuat puisi sendiri, mengamati suatu tanaman dan mencari tahu apa nama tanamannya, menemukan manfaatnya lalu mendiskusikan dan menyimpulkannya, membuat soal cerita penjumlahan kemudian dijawab teman-temannya. Jadi ini ya, ini memang benar ya, teori ini benar adanya, karena saya juga punya anak kecil ya yang sering bertanya ke saya, ini tanaman apa, gunanya untuk apa. Kemudian dia juga selalu membuat kerajinan tangan, dan saya tidak tahu apa maksudnya, tapi menurutnya itu bagus ya. Dan sering juga menanyakan penjumlahan 1 tambah 3, 1 tambah 7 dan sebagainya ya. Ini jadi saya sepakat dengan teori ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pengertian tersebut merupakan penjelasan dari berpikir konkret. Umumnya berpikir konkret terjadi pada anak usia dini yang terjadi dalam rentan usia
A. 4 sampai 6 tahun, B. 6 sampai 7 tahun, C. 2 sampai 6 tahun, D. 4 sampai 10 tahun, E. 6 sampai 12 tahun. Nah, kira-kira yang mana nih? Dia sudah mulai berpikir rasional ya, sudah mampu berpikir rasional ya. Sudah mampu berpikir konkret. Nah, kita lihat. Jadi, kita lihat pembahasannya. Saya juga belum tandai yang mana jawaban yang benar. Tahap operasional konkret usia 7 hingga 11 tahun ya. Jadi di sini ya. Nah, kita lihat di opsi. Tidak ada ya. Berarti yang paling mendekati adalah 6 sampai 12 tahun. Berarti jawaban yang tepat adalah option E ya, 6 sampai 12 tahun. Dia sudah bisa berpikir atau mampu berpikir rasional ya. Kita lihat pembahasannya. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah luas volume orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Itu menurut Piaget ya. Biasa orang sebut Piaget. Nah, ini seperti ini ya. Teman-teman cari yang paling mendekati hal jawaban pembahasan di sini. Jadi yang paling mendekati adalah 6 sampai 12 tahun ya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Insyaallah kalau banyak yang suka, banyak yang like, nonton, insyaallah saya akan lanjut lagi part 2. Semoga lulus semua tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.